Ini adalah pedang yang digunakan Sultan Fatih, Masya Allah. Ya, pedang-pedangnya diantaranya ada 4. Ini luar biasa sekali. Ini adalah perpustakaannya Sultan. Nih ya, kita masuk perpustakaannya. Dan di sini kita lihat di depan sini ada tempat penancapan bendera. Labbaik Allahumma labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sedang berada di depan Masjid Hagia Sophia. Kita lihat bangunannya ya, begitu megah dan antik ya. Dan di samping adalah gerbang Istana Topkapi. Insya Allah kita akan masuk ke dalam ya. Jadi istana ini adalah istana yang dibangun Muhammad Fatih pada tahun 1459, yang selesai bangunannya itu pada 1465, lalu digunakan para sultan selama 600 tahun. Bayangkan ya, bangunan istana ini digunakan para sultan selama 600 tahun. Kita akan lihat di dalamnya ada apa aja. Langsung aja kita ke sana. Bismillah, kita akan masuk ke museum. Ini mohon maaf kalau misalkan banyak wanita, karena ini tempat turis ya. Dan sekarang musim panas jadi banyak yang kebuka nih. Bagusnya memang kalau jalan-jalan ke Turki itu di musim dingin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tempat air yang diberikan sultan untuk masyarakat. Untuk rakyatnya, air ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa diminum ya. Nah, ini terbuat dari marmer. Nih kalau kita ke Istanbul itu biasanya banyak sekali tempat-tempat seperti ini. Ya, jadi awalnya saya kira ini adalah tempat wudhu. Ternyata ini adalah pemberian para sultan untuk masyarakat agar dimudahkan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk air. Megah sekali ya. Nah, ini di sampingnya ada Masjid Hagia Sophia. Kemarin kita sudah jelaskan tempat-tempat bersejarah yang ada di Hagia Sophia. Nah, kita sekarang mau masuk ke dalam. Kita udah beli tiket dan lumayan antri ya. Di sini ada tulisan di mana di atas dikatakan bahwasanya As-Sultan Zilullah fil Ard. Ini adalah sebuah hadis yang maknanya adalah bahwasanya atau sultan itu adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memuliakannya maka Allah akan memuliakannya, dan barang siapa yang menghinakannya maka Allah akan menghinakannya. Alhamdulillah, tadi kita udah masuk. Di sana ada pemeriksaan, dibuka tas dan sebagainya. Jadi kita sudah masuk ke istananya. Dan ini adalah tamannya ya, pelatarannya. Ini kita belum ke daerah inti, ini masih lapangan ya, tamannya. Tamannya aja itu pemandangannya bagus banget, menghadap ke laut. Dan beda ya, kalau di sana kita tadi merasa panas, kalau di sini banyak pohon jadi adem. Kalau musim panas itu ternyata lebih banyak turisnya. Orang Indonesia biasanya di musim dingin ya, karena musim dingin ada salju, jadi orang Indonesia sukanya kalau ada salju. Dan kita masih ada di halaman istananya, belum masuk ke gerbang utamanya. Ini halamannya aja Masya Allah indah banget ya, banyak burung-burung karena samping pantai. Ini hijau, ini cocok kalau bawa keluarga ya, sambil memperdalam mengenalkan sejarah. Ini selama 600 tahun, 6 abad digunakan kurang lebih 24 sultan. Dan setelah kita jalan, ini dia gerbang utama dari Istana Topkapi. Nah, di samping gerbang ini ada loket untuk pengambilan audio otomatis ya, untuk tour guide-nya. Di sini ada beberapa bahasa, ada Jerman, kemudian ada bahasa Arab, bahasa Inggris juga, Korea juga ada, dan bahasa Turki. Cocok untuk yang backpacker ke sini, gak ada guide-nya, bisa minta audio di sini ya. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى. Ini tadi kita masuk lewat sini, kemudian dicek tiket masuknya, dan di sebelah kanan ini, sebelah kanan ada bangunan panjang. Nah, di belakangnya itu ada bangunan juga ya, kita akan ke sana.
Nah, kita udah masuk ke sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan dari istana ya. Ternyata ini tuh kamar mandi atau toilet untuk pengunjung ya. Nah, ini toiletnya. Nah, sebelah sana itu yang saya bilang tempat masaknya atau dapurnya para sultan. Ini tiangnya segede-gede tiang ya. Nah, kita jalan. Nah, ini ada orang lagi masak air. Ini ada kayu bakarnya. Dapurnya ya, kita akan masuk ke dalam. Bagaimana dapur sultan yang dipakai selama 600 tahun. Kita lihat memang bangunannya luar biasa. Bangunannya tua sekali. Namun gedung yang ini ya, dapur yang ini tutup. Gak tahu kenapa. Kita bisa lihat di sini ada tempat udaranya ya, mengeluarkan asapnya. Dan dikabarkan juga bahwasanya di sini selain dapur, selain memasak, mereka juga membuat sabun di tempat ini. Nah, kita sekarang mau masuk ke museum dari dapur ini. Banyak barang-barang yang digunakan para sultan. Diperlihatkan mangkok-mangkok atau tempat-tempat air dari sultan. Ini taplak mejanya. Nah, ini tempat minumnya juga. Ini tempat minumnya ya. Ini teko-tekonya. Ini untuk kopi. Nah, ini untuk membelah kopi atau menghancurkan kopi. Ini untuk apa? Nyangrai kalau bahasa Sunda, apa bahasa Indonesianya? Untuk kopi ya. Alat-alat kopi. Berarti para sultan juga suka kopi ini. بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن ويمنح. Tadi ini masuknya di sini ya. Kemudian sebelah kanannya ini dapur. Nah, kita sebelah kiri nih, gedung pertama dari istana ini. Ini tempat unik juga, nanti akan saya jelaskan di sana. Mudah-mudahan boleh mengambil gambar di sana ya. Nah, ini bangunan yang didominasi oleh kayu dan marmer. Ini merupakan salah satu bangunan penting, yaitu tempat acara pernikahannya putra-putrinya para sultan. Kita akan masuk bagaimana bangunannya. Ini sebelumnya kita lihat dulu arsiteknya, marmer dan kayu bercampur warna-warna emasnya. Nah, ini kita akan masuk. Seperti yang saya bilang, ini adalah tempat di mana para putra-putri sultan melakukan atau melaksanakan akad pernikahan. Mewah sekali ya. Ini kayu, ini marmer. Seperti ini. Jadi seperti tempat aula ya, aula terbatas. Nah, berarti para sultan pernah duduk di sini nih. دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن أضم النور حين أرى مرايا الضوء تغسلني فلي قلبان من شغل بشيء آخر عني بشيء آخر عني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب. Di samping gedung pernikahan ada sebuah gedung museum peninggalan-peninggalan alat-alat perang seperti pedang, pistol dan sebagainya. Kita akan masuk tempat senjata-senjata para sultan. لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري وإخوان معادننا نجوم في. Ini adalah pedang yang digunakan Sultan Fatih, Masya Allah ya. Pedang-pedangnya diantaranya ada 4. Ini luar biasa sekali.
تسري سواعدنا جسر العطاء ربانا طلعها يغري ربانا طلعها يغري وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى. Alhamdulillah tadi kita sudah ke tempat pernikahan para putra-putri sultan, kemudian ada museum pedang-pedang ya. Kemudian tadi kita sudah ke matbah atau tempat masaknya. Nah ini salah satu gerbang terpenting juga. Seseorang nggak bisa masuk ke inti dari istana ini kecuali ada persetujuan dari sultan. Dan di sini kita lihat di depan sini ada tempat penancapan bendera. Ini tempat penancapan bendera ketika ada upacara-upacara atau perayaan-perayaan hari penting di istana ini. Jadi dahulu di sini ya itu sering diadakan acara-acara penting dan ini adalah tempat pimpinannya. Ya kalau di Indonesia mungkin acara Agustusan ya dan benderanya di sini. Nah ini gambaran ya acara-acara di depan gedung ini ya. Sultannya duduk di sini. Kita akan masuk ke inti dari istana ini. Berhubung sultannya sudah tidak ada, jadi kita bisa masuk kapan aja. Setelah kita masuk ada satu bangunan. Bangunan ini juga sangat penting. Tempat musyawarah para wazir dengan sultan. Ketika ada musyawarah, ketika ada sebuah permasalahan dan keputusan juga diselesaikan di tempat ini ya. Jadi di sini ada tempat singgahsananya para sultan dan wazir. Nah, ini dia. Ini tempat singgahsananya para sultan dan wazir. Nah, ini singgahsananya. Wallahu alam ini terbuat dari apa? Apakah emas atau perak ya? لأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتمي نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي. Jadi di dalamnya itu terdiri dari pavilion-pavilion, tidak gabung semua gitu. Modelnya pavilion-pavilion ya. ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتمي نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي أبي بسلوكه Ini adalah perpustakaannya sultan. Nih ya, kita masuk perpustakaannya. Bismillah. Ini dia perpustakaan sultan. Nyaman banget ya, seperti di Arab-Arab suka buat perpustakaan yang seperti ini. Tempat duduknya nyantai. ومدرسة لنا أمي يبادلها سعادته ويقتسمان في الهم ويقتسمان في الهم. Di sana kita bisa lihat banyak orang yang sedang antri, ini panjang banget karena di sana ada museum peninggalan-peninggalan Haramain seperti kiswah Ka'bah, kunci Ka'bah, kemudian ada juga pedang para sahabat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya istananya nggak terlalu gede-gede banget dan dia terdiri dari pavilion-pavilion seperti ini ya. Masya Allah. Kita akan ke sana, katanya pemandangannya indah banget. Berjalan-jalan di istana seperti asrama pesantren sih sebenarnya. Nih antrinya panjang banget ya untuk ke museum. Kita akan ke bagian belakang terlebih dahulu. Nah ini kita ke arah laut yang pemandangannya bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ini salah satu tempat terbaik juga ya untuk sultan bersantai. Ada seperti singgah sana atau view untuk sultan melihat ke sana. Indah banget sih untuk buka puasa, untuk melihat keindahan Istanbul di sini. Tidak hanya itu, di sini juga ada bangunan yang didirikan pada tahun 1600-an dan dalamnya seperti ini. Ada tungku pemanas juga untuk musim dingin ya. Keramiknya di motif Iznik
Di sini ada penjaganya dan ini singgasana. Seperti budaya-budaya Arab ya, mereka seneng banget lesehan-lesehan seperti ini. Ini keramiknya luar biasa, keramik Iznik motifnya. Masya Allah, ini view-nya kita bisa lihat indah sekali. Istanbul terlihat indah dari Istana Topkapı. Ini dia salah satu masjid atau musolah Sultan, karena mungkin kalau ke Hagia Sophia kejauhan ya. Ini ada bangunan masjid tidak terlalu besar dan masjidnya juga nggak terlalu besar ya. Yang indahnya itu dia view-nya view laut Bosporus. Dan di sini kita bisa lihat benua Asia terlihat di sini. Dan tadi ini masjidnya ya, masjid menghadap ke Asia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah keliling ini nggak tahu kita berapa jam ya. Ternyata lumayan lelah juga. Alhamdulillah, ternyata istananya lumayan megah dan ada istana yang lebih megah lagi ya, dimana kita ketahui bahwasannya pada abad ke-18 atau 1800-an istana ini mulai ditinggalkan karena ada istana baru namanya Istana Dolmabahce yang berada di Besiktas. Nah, insya Allah setelah ini kita akan ke sana. Istananya lebih megah karena dilapisi dengan emas. Kita akan ke sana insya Allah. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, dan jika ingin jalan-jalan ke Turki atau umroh plus Turki, jangan lupa bersama Tolib Tour. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.